Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan. Nggak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun. Jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتح لسلامة ديننا ودنيانا وقرآن بنية الدعاء والقبول وتمام كل سنة صلاح الشأن الله من بعد كافية لكل شر الله ينور قلوبنا وقال أبانا وإلى حضرة في سورة الفاتحة بالله من الشيطان الحمد لله ومن الحمد لله Juz 13 surat Ar-Ra'd ayat nomor 25. Juz 13 surat Ar-Ra'd ayat nomor 25. Walladzina yanquduna 'ahdallahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن
لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله ya, dan memiliki sementara dan orang-orang yang mereka merusak atau mengingkari perjanjian terhadap Allah, terhadap janji Allah, itu orang-orang kafir. Orang itu ketika kafir berarti merusak perjanjian dengan Allah, karena semua manusia sejak di zaman arwah, di alam arwah, sejak di zaman Nabi Adam, kita semua manusia ini sudah hidup tapi di alam arwah. Roh kita sudah diciptakan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Seluruh manusia sampai manusia ya terakhir sudah diciptakan rohnya di zaman Nabi Adam. Dan semuanya sudah berikrar, sudah berjanji mau iman kepada Allah, mau taat kepada Allah. Ketika masih berupa roh, semua suci roh itu apa? Berikrar atau berjanji untuk iman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah dan untuk taat. Tapi ketika orang itu di dunia ternyata kafir, ya berarti merusak perjanjian. Tapi kalau orang itu mukmin, ya berarti dia menepati janji yang sudah dijanjikan sejak di alam arwah. Nah ini orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah min ba'di mitsaqihi, setelah ya mengikrarkan perjanjian itu dengannya, setelah dikuatkan perjanjian terus dirusak. Dulunya berjanji mau iman, ternyata bukan iman. Terus wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan orang-orang yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, di antaranya pertama perintah Allah supaya nyambung hubungan dengan para nabi rasul, harus diimani semua. Setelah iman kepada Allah itu harus mengimani seluruh nabi rasul. Tapi ya orang-orang kafir memutus, artinya buatan purun iman datang Nabi dan Rasul. Itu termasuk memutus hubungan yang diperintah oleh Allah untuk disambung, tali silaturahim. Yani kapan sengaja memutus tali silaturahim, itu diancam dengan ancaman yang berat. Dalam ayat ini ya termasuk dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Nah, di sini termasuk ancamnya orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah untuk iman, tapi ternyata tidak iman, terus memutus ya apa yang diperintah oleh Allah untuk disambung. Pertama iman kepada Nabi Rasul, mereka tidak iman, dan Allah menyuruh untuk menyambung tali silaturahim, mereka memutus. Terus yang ketiga wa yufsiduna fil ardh, dan berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat, kufur. Maksiat itu orang-orang berbuat kerusakan itu, tiang-tiang kafir dan tiang-tiang sing berbuat maksiat,
itu dianggap berbuat kerusakan di bumi. Kenapa demikian? Karena jadi sebabnya dibinasakan alam ini gara-gara perbuatan kafir, kufur dan perbuatan maksiat dari orang-orang yang zalim. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, kehancuran di darat maupun di laut itu gara-gara perbuatan dosa manusia. Jadi kalau ada bencana, malapetaka, dibinasakan, itu pasti karena masyarakatnya, penduduknya ya, berbuat boleh, berbuat mungkar, berbuat maksiat. Karena Allah tidak punya sifat dolim. Tidak mungkin penduduk sing wis taat iman terus dibinasakan, tidak mungkin. Itu ya. Jadi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat itu dianggap berbuat kerusakan. Jadi sebabnya Allah menurunkan bencana di alam ini. Orang-orang yang melanggar perjanjian karena tidak iman, yang tidak mengimani para rasul berarti memutus hubungan dengan rasul, dan orang-orang yang memutus tali persaudaraan, serta orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat, dengan kufur, ulaika lahumul la'natu, mereka itu mendapatkan laknat, ya, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah, walahum su'uddar, dan bagi mereka seburuk-buruk rumah akhirat, yaitu jahanam. Ketika orang itu diputus dari rahmat, otomatis tempatnya di neraka jahanam. Jadi kalau dulu mulai dari ayat 19 sampai ayat 24 itu menerangkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut ulul albab, orang-orang yang dianggap oleh Allah ulul albab, yang dimuliakan itu orang-orang yang punya ya sifat-sifat, diantaranya orang-orang yang memenuhi janji dengan Allah, itu iman, tidak merusak perjanjian. Terus yang kedua, orang-orang yang menyambung tali persaudaraan yang diperintah oleh Allah untuk nyambung, itu yang dianggap ulul albab. Terus takut kepada Allah, takut akan dihisab yang jelek. Dan ulul albab itu sifatnya orang-orang yang sabar, terus menegakkan sholat, menjaga sholat, mau menginfakkan harta baik secara samar maupun terang-terangan, terus menolak kejelekan orang dengan yang lebih baik. Artinya sabar, dia lapang dada, tidak pernah membalas kejelekan orang dengan kejelekan. Nah, mereka ini yang dijanjikan mendapatkan kesudahan yang baik di akhirat, yaitu surga. Ketika orang itu sudah masuk surga, ya, dikumpulkan juga dengan ya orang tuanya yang soleh. Jadi walaupun mungkin orang ini tidak soleh, katutnya dikumpulkan. Selama orang ini masuk surga, dikumpulkan dengan ya, orang tuanya yang soleh, ya, atau mungkin orang tua yang tidak soleh punya anak soleh, itu digabungkan sama anaknya. Selama orang itu mati mukmin, ya. Itu setelah Allah menerangkan ulul albab yang dijanjikan surga dan mendapatkan penghormatan dari Allah di akhirat. Terus Allah menerangkan orang-orang yang dilaknat dan mendapatkan rumah yang jelek di neraka, yaitu akhirat, itu neraka jahanam, yaitu satu orang yang merusak perjanjian dengan Allah, yaitu orang kafir. Yang kedua, orang yang memutus hubungan, ya, yang diperintah oleh Allah untuk disambung, ataukah itu tali silaturahim diputus, atau termasuk memutus hubungan dengan Rasul, tidak iman. Terus ya, berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat, itu yang diancam dengan ya laknat, yang menjadi isinya neraka. Selesai. Terus Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rizki bagi siapa yang dikehendaki,
Wayaqdir, dan membatasi atau menyempitkan rezeki bagi siapa yang dengar itu ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Jadi bukan berarti orang yang diluaskan rezekinya, oh berarti dimuliakan oleh Allah. Bukan. Bukan berarti orang ini kok sempitnya orang dibenci Allah. Bukan. Itu pahamnya orang kafir demikian. Bagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَأَكْرَمَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia orang kafir, apabila diberi nikmat oleh Allah kaya, dia mengatakan, oh berarti Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila disempitkan rezekinya, orang kan mengatakan Tuhanku itu menghina aku. Itu ya. Bukan. Jadi dunia ini ya tempatnya ujian. Mungkin orang yang baik dekat justru dibuat melarat mungkin karena ujian. Mungkin orang yang merusak orang kafir justru dikasih kaya, bukan tanda kemuliaan. Jadi dan kaya tidak jamin orang bahagia di dunia aja, tidak jamin. Melarat bukan berarti melarat tidak bahagia. Nah tidak. Jadi bahagia itu tempatnya di hati. Selama orang itu iman, ya pasti bahagia. Itu Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 4, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah memberikan ketentraman kepada di hati orang mukmin. Jadi bahagia itu tempatnya di hati, bukan di harta kekayaan, bukan di rumah mewah. Tidak jamin. Betapa banyak orang yang kaya raya hidupnya selalu ya susah, selalu ketakutan. Dan ya juga betapa banyak orang yang hidupnya sederhana tapi bahagia. Ya, itu. Ya, jadi kita harus sadar bahwa dunia ini tempatnya ujian, bukan tempatnya menerima balasan. Ya, nanti di akhirat yang diawali dengan kematian itu baru tempatnya menerima balasan. Jadi jangan sampai orang mukmin itu iri terhadap orang-orang kafir atau orang zalim. Kenapa ya? Padahal tidak sholat kafir kok kaya raya. Kita ini yang sergap ibadah kok melarat. Jangan iri begitu, Bapak. Ya, justru kita tidak dijadikan seperti orang kafir itu dieman oleh Allah. Jadi supaya ya, tetap kita ini merasa butuh kepada Allah, supaya sergap ibadah. Karena ya, betapa banyak orang yang ketika dikasih kaya lupa kepada Allah, sombong kepada Allah. Wa fari'u bil hayatid dunya, dan mereka itu orang-orang kafir itu ya merasa gembira dengan kehidupan dunia. Ya, mereka hanya puas dengan kehidupan dunia, itu orang kafir. Makanya kalau orang Islam, orang mengaku mukmin kok merasa puas dengan kemewahan dunia, ya malas ibadah karena sudah merasa kaya. Ini ya berarti bukan termasuk orang mukmin ya. Ya. Kalau orang mukmin pasti ya gembiranya bukan karena dunia, bukan karena, tapi gembiranya karena ya taat, karena ibadah, karena bisa karena punya iman, karena bisa taat. Ibadah itu gembira, bukan karena bersenang-senang dengan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Ya kata Nabi, wa dunya fil akhirati illa kamithli dalam hadis Nabi menggambarkan ya kehidupan dunia dibanding dengan akhirat itu seperti orang memasukkan jari ke dalam air laut ya. Terus diangkat ya, air yang nempel di tangan itu seperti kehidupan dunia, kesenangan dunia itu seperti itu. Sedangkan akhirat seperti laut itu
ya, artinya kenikmatannya tidak terbatas dan selama-lamanya ya. Jadi kalau orang itu kok hidup hanya merasa puas dengan kesenangan dunia, itu berarti ngambil nikmat yang sedikit, setelah itu apa? Sengsara untuk selamanya ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, ada orang yang terkaya di dunia, hidupnya selalu senang-senang terus tapi kafir ya. Jangankan hanya 60 tahun atau 600 tahun, ribuan tahun misalnya hidup. Misalnya ada orang ya, orang zaman dulu kan umurnya panjang-panjang, misalnya 1000 tahun hidup senang-senang tok di dunia tapi kafir. Ketika mati oleh Allah dimasukkan neraka, ditanya, kamu pernah senang di dunia? Tidak pernah. Jadi senang dunia misalnya 1000 tahun itu loh, ketika mati hilang, seperti tidak pernah senang, 1 detik pun seperti itu. Jadi hilang. Ketika hanya dimasukkan neraka sekali itu hilang rasa senang dunia. Apalagi hanya 60 tahun, 70 tahun senang-senang tapi tidak iman, tidak ibadah. Nah, ini tambah tidak ada apa-apanya. Itu yang maksud wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sebaliknya ada orang yang paling soro di dunia, paling melarat misalnya, tapi mukmin, sabar, tetap sergap ibadah, istiqomah ibadah, amal soleh, paling melarat, paling soro dipuji ya, tapi dia tetap iman, sabar. Itu ketika mati dimasukkan surga, ditanya, apa kamu pernah susah di dunia? Tidak pernah. Jadi hilang. Dunia ini hanya ya, semacam mimpi ya, hanya sesaat, semacam orang ya nyabrang jalan kata Nabi ya. Itu maka ya kita diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu hanya kesenangan yang menipu ya. Betapa banyak orang yang tertipu, yaitu hidupnya hanya ya dihabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk cari dunia dan memperindah. Kadang-kadang mulai kecil sudah diarahkan pada dunia, sekolahnya umum, tidak digajikan, tidak dikerjakan agama, tidak dikerjakan ya, supaya dia sukses ya dunianya, sampai sekolah paling tinggi, sampai berhasil punya titel ya, dapat bayaran besar, akhirnya dikumpulkan buat bangun rumah mewah, buat beli kendaraan. Kadang-kadang rumahnya belum jadi sudah ditinggal mati ya. Itu betapa banyak itu. Karena baru ditempati berapa bulan ditinggal mati, ditinggal sudah ya. Itu namanya hurur, mataul hurur. Hanya itu rumah-rumah mewah itu masih baru berapa mati sudah ditinggal mati ya. Itu ya, maka kita orang mukmin jangan sampai tertipu ya. Nah, disebutkan ya, orang mukmin harus lebih tertarik dengan pahala amal ibadah, karena pahala ini ya, sekecil apapun lebih berharga daripada dunia seisinya. Kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya fiha. Orang sholat 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Cuma tidak kelihatan sekarang gitu. Kelihatannya nanti ketika mati baru. Orang sholat sunat 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya, orang mukmin itu pasti lebih tertarik pahala, lebih tertarik amal soleh daripada keuntungan dunia sebanyak apapun. Ya, jadi kalau dunia sebanyak apapun dikatakan kecil, sedikit. Dalam ayat lain, kul mata'ud dunya qalil, katakan kesenangan sedikit, walaupun ya triliunan itu sedikit. Tapi kalau orang itu ya, amal soleh sedikit itu dianggap banyak karena akan dinikmati selamanya. Terutama ilmu yang manfaat ya. Ketika orang itu ya mendapatkan ilmu yang manfaat, itu kata Allah ya dianggap sesuatu yang banyak. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah, ilmu yang manfaat kepada siapa yang dikehendaki,
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, ilmu yang manfaat, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi kalau ilmu Allah menyebut banyak ya. Tapi kalau dunia sebanyak apapun sedikit. Nah, itu kok orang kok tertarik sama dunia ya berarti apa? Tertipu. Berarti tidak iman. Kalau orang mukmin pasti lebih tertarik sama pahala, lebih tertarik sama amal soleh, lebih tertarik pada ilmu yang manfaat. Terus, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan pada Nabi Muhammad itu mukjizat, ya, tandang dari Tuhannya. Ini apa? Ya, ketika Nabi membacakan Quran, padahal Quran itu mukjizat terbesar Quran, tapi mereka tidak percaya, ya, dianggap itu buatan Nabi Muhammad. Terus mereka tetap minta, kenapa? Kok enggak Muhammad kalau ngaku Rasul kok enggak ya diberi mukjizat seperti Nabi Musa tongkat ya, seperti Nabi apa Soleh unta yang keluar dari batu, kenapa kok enggak gitu? Itu hanya mereka ngecek nabinya. Jadi andaikan ditunjukkan betul mukjizat, jangankan beberapa mukjizat, 1000 mukjizat loh, tetap mereka tidak akan iman. Karena apa? Ya mereka apa? Tidak ada hidayah dari Allah. Maka kata mana? Tapi kata Allah, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada engkau, minta macam-macam mukjizat, "Innallaha yudhillu man yasha." Sesungguhnya Allah ya menyesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan memberi petunjuk kepada agamanya siapa yang mau kembali kepada Allah. Artinya ya kalau orang itu tidak dikasih hidayah Allah, mbok ditunjukkan 1000 mukjizat tetap tidak akan iman. Ini Allah ingin menghibur Nabi, tak usah dituruti. Mereka apa? Hanya ngecek engkau ya, niat mempersulit engkau, tidak usah dituruti gitu ya. Karena orang itu memang ada hidayah, walaupun tidak ditunjukkan pasti iman. Itu makanya kadang-kadang Nabi itu saking kepinginnya orang kafir itu bisa masuk Islam ya, itu sampai kepingin Nabi nuruti. Suatu saat datang orang kafir, kalau kamu bisa menjadikan gunung itu apa jadi emas dan memperluas Mekah diperluas, kami akan iman Muhammad. Mereka janji gitu. Nabi mau nuruti gitu. Dan kalau Nabi mau bisa gampang. Nabi sering ditawari oleh Allah gunung jadi emas tapi tidak mau. Ya, Nabi ketika mau nuruti datang malaikat Jibril, ya jangan Nabi Muhammad. Mereka niat mempersulit aja. Ya, kalau sampai apa ya minta kepada Allah jadi emas betul, mereka tidak akan iman dan mereka akan dibinasakan oleh Allah. Jadi biar tidak usah dituruti ya. Siapa yang mau iman silakan, yang tidak ya akan begitu. Nah, kaumnya Nabi Musa dulu minta macam-macam banyak itu, tapi tetap ngokong, tetap tidak nurut ya. Ya itu makanya Allah memberikan mukjizat terbesar untuk ya Nabi kita Muhammad SAW, dan kita umatnya adalah Al-Quran ini, mukjizat terbesar yang harus disyukuri. Kalau mukjizat Nabi-Nabi terdahulu hanya tinggal ceritanya. Apa itu apa? Tongkatnya Nabi Musa hebat, mana sekarang tidak ada. Tapi mukjizat Quran sampai kiamat tetap bisa dinikmati, dibaca, didengarkan, dikaji apa? Dan selalu penyumber ilmu dari Quran itu, walaupun Quran itu tapi terus apa ilmu yang ya muncul dari Quran itu tidak pernah berhenti. Itu karena Quran firman Allah, itu mukjizat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, mereka menjadi apa? Dan menjadi tentrem, tenang hati-hati mereka
dengan ingat kepada Allah. Jadi orang mukmin itu tentremnya bukan karena ya punya harta kekayaan yang melimpah, punya rumah mewah, benar, bukan itu. Orang mukmin tentremnya itu karena ingat Allah. Ada Allah yang nyukupi kita, Allah, bukan harta, ya, bukan manusia. Yang menyelamatkan kita Allah, ya, bukan ya, bukan harta kekayaan, bukan pangkat, jabatan, sama sekali tidak bisa apa-apa. Ya, yang nyukupi itu Allah, yang ngasih rezeki Allah. Jadi orang mukmin tentremnya karena merasa ada Allah, punya Allah segala-galanya. Jadi dimanapun kalau Allah menjaga, walaupun ya seluruh makhluk akan ngasih bahaya, kalau Allah jaga tidak akan kena bahaya. Ya, itu apa? Tenangnya orang mukmin itu ya bukan karena bersama orang, tenang saya karena bersama orang, bukan begitu, itu bukan mukmin. Kalau sendirian ya gelisah takut, bukan. Ya, jadi orang mukmin sama karena selain Allah tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Allah, ingatlah, tahuilah, bizikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati-hati menjadi tentrem, hatinya orang mukmin. Jadi tentremnya itu karena ingat Allah, ya. Sudah, oleh karena itu kita disuruh ya, banyak-banyak berzikir, itu bahasa Quran, tapi makna itu ingat Allah, dan memang ada Allah yang melihat, ya. Ada apa? Ya, kita menghadapi ada Allah, masya Allah, tidak bisa jaga kita. Kita butuh apa? Allah bisa nyukupi kita. Ya, itu orang mukmin harus selalu ingat bahwa Allah itu segala-galanya. Allah itu maha ya perkasa, maha menang. Jadi kalau Allah menghendaki satu, walaupun seluruh makhluk tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Nah, kalau Allah tidak menghendaki, walaupun seluruh makhluk menghendaki, tidak akan terjadi. Terus alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, tuba adalah ya kehidupan yang baik, untung besar. Ya, lalu bagi mereka keuntungan yang besar, bagi mereka tuba itu. Ya, keuntungan terbesar bagi mereka selama orang itu iman dan amal soleh. Amal soleh dan iman itu pasti mendapatkan keuntungan terbesar. Sebagaimana banyak dalam ayat-ayat yang lain, seperti dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, sedang dia mukmin, jadi mukmin beramal soleh, maka pasti benar-benar kami beri orang itu kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dikasih balasan yang jauh lebih sempurna nikmatnya daripada di dunia. Itu kalau di sini pakai tuba. Nah, dalam tafsir lain tuba itu nama pohon di surga. Nama pohon di surga ada pohon tuba. Itu katanya saking besarnya pohon itu apa? Itu dikelilingi dengan naik kendaraan 100 tahun belum nyampe. Saking besarnya itu disebut dalam hadis-hadis Nabi, ya. Besok surga itu seperti itu, ya. Karena apa? Ya, surga itu kata Allah luasnya saja seluas langit-langit dan bumi. Jadi langit itu 7, misalnya dibeber semua, langit 7 itu loh, dan bumi 7 juga dibeber. Itu luasnya surga. Jadi satu pohon yang dinamakan pohon tuba itu apa? Saking besarnya, indah, ya, daun-daunnya itu ya dikelilingi dengan naik kendaraan 100 tahun belum selesai. Itu saking indahnya. Dan ya muncul dari pohon itu apa? Pakaian-pakaian yang di surga. Dari apa? Termasuk sumber-sumber
macam-macam yang dibuatkan Quran itu munculnya dari pohon apa? Itu makna tuba. Kalau arti aslinya itu tuba keberuntungan terbesar. Tapi tuba juga disebut pohon di surga. Tuba lahu wa husnul ma'ab, dan apa sebaik-baik tempat kembali yaitu surga. Nah, dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 25 Allah ngasih kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kasih ono kabar gembira, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi pokoknya iman, amal soleh sampai mati pasti dapat kabar gembira. Anna lahum jannat, mereka akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawah istananya sungai-sungai yang bermacam-macam. Ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, setiap kali dikasih rizki ini, makanan ini, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini yang dikasihkan sama kita sebelumnya ya, seperti kemarin ya, ketika lebih nikmat dari yang kemarin. Ini minuman seperti yang tadi ya, ketika lebih nikmat. Ya, ini apa? Ya, semua itu apa? Setiap waktu bertambah. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Itu apa? Nah, kenikmatan-kenikmatan di surga itu tidak berkurang, malah bertambah. Beda dengan di dunia. Dunia ini tidak ada, pasti apa? Berkurang. Tambah tua pasti nikmat tambah berkurang. Ya, kekuatannya. Jadinya apa? Kadang-kadang makan ini dulu hobi makan, sekarang sudah ya bosan. Kadang-kadang ya kepingin tapi perutnya tidak kuat. Ya, itu di dunia ya. Tapi kalau di akhirat tidak ada istilah tidak selera, tidak cocok ya. Semua nikmat dan lebih nikmat begitu. Dan tidak perlu sulit-sulit seperti di dunia. Kepingin wah ini masih mau beli. Kadang-kadang kepingin tidak ada musimnya. Kadang-kadang ada tapi tidak ada uangnya. Kadang-kadang apa? Itu di dunia. Kalau di akhirat kepingin apa itu langsung pohonnya yang datang, buahnya yang datang. Jadi bisa dipetik dengan berdiri, bisa dipetik dengan duduk, bisa dipetik dengan berbaring. Begitu Allah menyiapkan apa? Balasan bagi orang yang ahli surga itu seperti itu ya. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mereka mendapatkan pasangan-pasangan hidup. Ya, bidadari setiap orang disediakan 70, dalam riwayat lain lebih bidadari yang setiap saat ya selalu suci gitu apa? Selalu menyenangkan. Besok kelihatan tambah cantik, besok tambah cantik, begitu terus. Selain pasangan hidup yang di dunia itu lebih cantik daripada bidadari ya. Kalau sama-sama mukmin, walaupun di dunia mungkin jelek ya, hitam mungkin apa ya, tapi kalau masuk surga itu jadi wanita yang paling cantik, suaminya walaupun jelek jadi suami yang paling ganteng ya. Dan tetap tidak ada istilah aku tak telok-telok kok sampai kok tambah tua ya. Nah, ada itu di dunia begitu. Mesti aja gitu ya apa? Di akhirat tidak ada itu. Tambah nol, tambah kuat, tambah sehat. Begitu, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diceritakan nikmat surga itu. Nah itu, nah orang mukmin percaya gitu, sehingga hidup ini selalu semangat. Kalau masih sorok indonya dulu apa? Nanti nikmatnya di akhirat seperti itu. Lah orang kafir tidak percaya, maka merasa puasanya dengan di dunia. Bagaimana wa husnul ma'abnya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Demikian itulah kami, Allah telah mengutus engkau Muhammad fi umamin
kepada suatu umat atau bangsa qad khalat min qabliha umamun, yang sungguh telah berlalu sebelum umat itu umat-umat yang lalu. Untuk apa Nabi diutus? Ya, di tengah-tengah umat manusia, litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika, agar engkau membacakan kepada mereka Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada engkau. Ini jadi Allah mengutus tujuannya untuk membacakan Quran. Alangkah pentingnya orang itu membaca Quran, membacakan Quran. Dalam ayat lain surat Al-Imran ayat 164, tugas Nabi diutus itu 3. Satu, ya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat Quran kepada umat. Itu tugas pertama itu. Itu menunjukkan apa? Orang baca Quran itu luar biasa. Wa yuzakim, yang kedua membersihkan hati manusia dari syirik, dari kotoran-kotoran dosa. Terus wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan. Jadi pertama membacakan, memperdengarkan, terus apa? Hati dibersihkan, setelah itu diajari Quran. Bagaimana bacanya, bagaimana pengertiannya, itu tugas Nabi demikian. Nah, maka saking apa pentingnya orang belajar Quran, mengajar Quran, sampai dianggap, ya, selama orang itu mau belajar Quran dianggap manusia yang paling baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang paling baik itu yang mau belajar Quran dan yang mau mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang baik, paling baik, bukan hanya baik, kalau ingin jadi orang yang paling baik harus mau belajar Quran atau lebih-lebih mengajar Quran. Itu jaminan, karena yang bersaksi Nabi, ya. Kalau orang misalnya pas mati, yang saya apa saya, belum tentu, karena yang bersaksi belum tentu baik juga. Kadang-kadang ya apa kata ngomong gak ya sudah dipelering wong apa mungkin ya. Saya kabeh. Tapi kalau Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allama, sebaik-baik kalian orang yang belajar, pasti gitu loh. Karena sabda Nabi tidak mungkin tidak tepat. Itu ya, Nabi dalam ayat ini juga begitu, diutus di tengah-tengah untuk membacakan Al-Quran yang diwahyukan mereka. Wahum yakfuruna birrahman, sedang mereka dalam keadaan mengkufuri Allah. Sehingga diobati dengan dibacakan Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa rabbi, ya Allah itu adalah Tuhan penciptaku, ya, yang mengatur seluruh makhluk, yang menciptakan itu Rabbi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Allah, dari Dia yaitu Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah. Jadi alaihi didahulukan itu mengandung arti hanya kepada Allah aku bersandar, berserah diri, bergantung. Jadi orang mukmin harus apa? Yang menjadi sandar hanya Allah, tidak mengandalkan usahanya, walaupun berusaha, tapi jangan mengandalkan usaha. Jangan mengandalkan makhluk, jangan mengandalkan akal, jangan mengandalkan bayaran, jangan mengandalkan, tapi harus diandalkan Allah. Jadi yang nyukupi saya Allah, yang jaga saya Allah, yang menyelamatkan saya Allah, yang menerima amal saya Allah, yang balas saya Allah. Sehingga tidak mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Ketika orang itu bisa jadi orang yang tawakal, ya, itu pasti dicukupi, pasti dijaga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakalnya kepada Allah pasti dicukupi, pasti dijaga. Wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya, pada Allah, ya, tempat kembali atau bertobat. Tempat kembali siapapun pasti kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Itulah diantara ayat-ayat yang kita baca dan kita pelajari. Mudah-mudahan dapat menguatkan keimanan kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat menambah barokah umur kita, barokah ilmu kita, barokah rezeki kita, barokah keluarga dan anak-anak turun kita semua. Mudah-mudahan
kita dijadikan orang istiqomah mencintai Al-Quran sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله من امين الفاتحه